jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan malu, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Semuanya bertepuk tangan, kuat. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan malu, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. Yang perlindungan dan pengharapan. Are you ready to rock? Wah, semua seperti ini, ikuti saya. One, two, one. Belum lihat semua tangannya? Go on! Come on, sing it loud. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Come on. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. 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 Haleluya. Selamat datang di sebuah program yang telah mengubahkan banyak keluarga dan anak-anak muda. Ya, ini Before 30. Saya Philip Mantova, salam sejahtera. Sebuah lagu terus terngiang-ngiang di dalam pikiran saya saat ini. Cobalah kita pikirkan artinya. Bunyinya seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Manakah yang kita pilih? Yang lebar api, jiwa kita mati. Tetapi yang sempit, hidup sorgawi. Marilah, saya ajak kita untuk tidak sekedar beragama, namun menemukan sungguh-sungguh jalan keselamatan bagi jiwa kita di hidup ini sebelum segala sesuatu menjadi terlambat bagi kita. Don't change the channel, supaya jangan Anda menyesal suatu hari nanti. Jesus Christ loves you. Saya hampir bunuh diri. Saya dulu pengguna narkoba. Aku dulu minder dan gak ada rasa percaya diri. Aku dari keluarga broken home. Papa mamaku pisah dan aku kecewa dengan mereka. Hidupku biasa-biasa aja. Waktu ibadah hari Minggu di gereja. Di sebuah ibadah kebangunan rohani. Waktu di ibadah Minggu di gereja. Waktu aku di kelompok sel. Waktu itu di sebuah kebaktian kebangunan rohani. Merasa bebas. Saya ini kotor, tapi Tuhan masih mau menerima saya. Aku ngerasa punya pengharapan yang baru. Aku ngerasa kayak ada orang yang memeluk aku. Aku ngerasa damai sekali waktu itu.
saya jadi orang yang menghargai hidup ini. Sekarang aku jadi lebih pede dan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Sejak saat itu hubunganku sama papa mamaku dipulihkan dan aku sayang mereka. Aku gak mau punya hidup yang biasa-biasa lagi. Aku pengen melayani Tuhan, aku pengen melayani sesama, dan yang pasti aku pengen hidup yang lebih berguna. No drugs. Saya pengen menjalani hidup ini dengan benar. Lukas pasal yang ke-13 ayat 22. Judulnya siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah pintu.' Dan Tuhan akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Tuhan, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia tetap akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan dosa, kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Katakan amin. Katakan, saya dikasihi oleh Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayat 22 berkata, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajarkan firman-Nya. Sebelum hari kiamat terjadi, sebelum kedatangan Yesus kedua kali, setiap kota, bahkan setiap desa yang terpencil pun pasti akan dijangkau dengan berita yang saya sedang sampaikan pada Anda, yaitu berita kabar baik, berita Injil. Pasti Tuhan utus hamba-hambanya untuk berbicara kepada masyarakat di setiap kota dan setiap desa, untuk memberi mereka minimal satu orang, satu kesempatan untuk mendengar Injil dan membuat keputusan kekal atas hidup mereka. Berikutnya ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Pertanyaan saya, kalau kita mati malam ini, kemana kita pergi? Berapa persen dari orang-orang yang hadir sekarang mendengar ini yang sungguh-sungguh akan masuk ke surga? Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kata diselamatkan, coba katakan diselamatkan. Kata diselamatkan di sini lawan katanya adalah terhilang. Lawan kata selamat adalah binasa. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Semua telah berbuat dosa dan jatuh dari kemuliaan penciptanya. Alkitab berkata, sebab upah dosa kita adalah maut. Jangan pernah berkata dosaku kecil kok dibanding dengan yang lain. Apakah dosa Adam dan Hawa? Cuman ambil buah yang terlarang. Dia melanggarnya, maka dosa masuk ke dalam kehidupannya. Dia harus mati.
Kalau mati yang dimaksud di Alkitab ini adalah cuma mati badani, orang baik, orang jahat, toh sama-sama mati, apa yang perlu ditakuti? Tapi kalau mati di sini adalah maut, maka kita sesungguhnya tidak mati. Maut itu bukan kematian. Maut itu adalah kehidupan sesudah kematian. Berarti kita akan hidup merasakannya di dalamnya, yang kita kenal dengan nama neraka. Dan neraka itu ada. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah kehidupan yang kekal. Bukan penghukuman yang kekal, tapi kehidupan yang kekal lewat Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa begitu besar kasih karunia Allah. Kasih Allah kepada dunia ini, Dia mengaruniakan, menyerahkan, memberikan, merelakan, mengorbankan putranya Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh keselamatan. Ada dua kategori orang-orang yang tidak diselamatkan. Yang pertama saya sebut sebagai domba yang terhilang. Apa itu domba yang terhilang? Saya mau pakai bahasa yang simpel aja lah ya. Domba yang terhilang adalah orang Kristen yang KTP. Saudara, kalau Anda sekalipun beragama Kristen, kalau Anda KTP, saya beritahu lah ya dengan selembut-lembutnya, oke? Kalau saya berkata, Anda tidak selamat, nanti saya dilemparin batu. Saya akan berkata dengan sangat lembut ya. Jadi saudara-saudara di sini yang Kristen KTP, Anda tidak selamat. Kategori pertama namanya domba sesat. Kategori kedua namanya jiwa sesat. Jiwa tersesat adalah orang-orang yang tidak kenal Yesus atau menyangkal Yesus, apalagi menentang Yesus. Ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kenapa kita harus berjuang? Bisakah kita masuk ke sorga dengan usaha kita? Coba lihat ayat ini diselesaikan dulu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Bagaimana kalau ternyata sorga itu nyata, ternyata neraka itu nyata? Kalau memang nggak nyata, untung-untungan, bagus, semua orang lenyap. Tapi kalau nyata gimana? Anda kalau mau masuk ditolak gimana? Banyak orang berusaha hidup saleh, ditolak sama sorga. What's your chance? Kata berjuang di sini berbicara tentang kecenderungan kita manusia untuk menjauh dari Allah. Kita sudah punya kecenderungan untuk berdosa. Tidak perlu kita dicobai. Benar, nggak perlu ke pelacur, nggak perlu ada blue film. Setiap hari kita nggak perlu cari gitu-gitu, yang gitu-gitu cari kita di otak kita. Gak perlu sekolah 4 tahun dapat sarjana berbohong. Semua kita dari kecil sudah bakat berbohong. Kalau kita gak berjuang, gimana kita masuk? Tuhan, tolong selamatkan aku dari diriku sendiri. Aku tidak perlu pertolongan siapa-siapa. Aku sanggup untuk menghancurkan hidupku sendiri. Karena aku adalah manusia yang jatuh. Alkitab berkata semua orang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, berjuanglah. Bagaimana cara berjuang? Kita lanjutkan ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu ya. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, oh, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Skenarionya nggak kayak gini. Saudara-saudara, dikatakan di Alkitab, mereka berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu. Mengetok-ngetok pintu tidak sama dengan mereka berdiri di luar dan mengetuk pintu. Mengetuk pintu itu bunyinya gini, permisi, permisi. Oh iya sebentar, dibukakan pintunya, monggo. Tidak semanis itu ya di akhirat.
Alkitab berkata, dan mereka akan berdiri di luar. Luar itu mana? Neraka. Mengetuk-ketuk pintu tahu artinya gimana? Begitu panasnya, begitu menderitanya, mereka akan mengetuknya begini loh. Open the door! Open the door! Mereka akan berkata, open the door! Buka pintu, panas, tolong, bukan mengetuk. Mereka kepingin exit, gak bisa. Beri aku kesempatan lagi, gak ada yang mendengar. Ayat 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi Tuhan akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ini bukan berarti Tuhan berdialog lalu berbicara kepada mereka di speakerphone di neraka. Tetapi justru ketika Tuhan tidak berkata-kata, itu lebih ngeri daripada ketika Tuhan menolak dengan berkata-kata. Saudara, hari ini Anda bisa dengar suara Tuhan, hormatilah. Ada suatu hari nanti Anda ingin mendengarkan suara ini lagi, Anda tak akan dapat. Sebab Anda hanya bisa mendengar tuduhan di hati Anda, bahwa Tuhan sudah berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, putus hubungan dengan aku, semua engkau yang melakukan dosa. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Keluar sini bukan keluar dari rencana Allah, neraka. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Saya suka itu. Pengedar narkoba, seburuk rupa apapun pengguna narkoba, kalau bertobat, Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memberi kehidupan. Tetapi saya takut dengan ayat berikutnya. Dan ada orang yang terdahulu, yang merasa sok tahu segalanya, akan menjadi orang yang berakhir di sana. Izinkan saya jelaskan pertobatan saya, lalu saya selesai. Jangan bergerak, dengarkan saya. Saya bertobatnya last minute, nyaris. Setelah saya mau bunuh diri itu nggak jadi. Lalu minggunya saya ke gereja. Saya ke gereja cuman mau kasih Tuhan kesempatan terakhir. Saya dulu kasar ya sama Tuhan ya. Tuhan, aku kasih kamu ini. Sama orang tua aja kita nggak berani kamu-kamuin. Aku kasih kamu kesempatan terakhir untuk dapetin aku. Saya datang ke gereja itu, saya duduk di belakang. Lalu habis itu, pendetanya yang khotbah, bosan banget. Bosan. Tapi aneh, yang dia khotbahkan tepat bicara tentang saya. Jadi jangan lihat pengkhotbahnya ya. Ketika pendetanya sudah naik ke atas, pemain musiknya disuruh panggil ke atas, saya ngerti habis ini dia mau panggil orang untuk didoakan. Saya sudah berdiri, saya sudah mau keluar, mau pegang pintu, tiba-tiba Tuhan memutar balik dadunya dan dia berkata, kamulah yang kuberi kesempatan terakhir. Saya mendengar suara audible. Saya mendengar suara seperti ini. Hari ini, jikalau engkau tidak diselamatkan, engkau akan terhilang selama-lamanya. Saya kaget, saya lihat kanan kiri. Siapa yang bicara sama saya? Semua orang lagi angkat tangan, nyanyi lagu. Gak mungkin ada yang bicara sama saya. Detik itu juga pendetanya kok seperti sudah janjian sama Tuhan. Berkata, siapa yang mau diselamatkan maju ke depan? Cocok banget. Dari belakang saya lari ke depan. Ketika saya di depan, saya melihat terang. Benar-benar lihat sinar. Saya lihat kanan kiri, loh kok ada sinar? Kok ada sinar? Di balik sinar itu ada suara berbicara pada saya. I am Jesus and I love you. Saya menangis begitu derasnya. Saya berkata, Tuhan, aku ini kotor. Engkau tidak tahu aku ini siapa, aku ini kotor. Aku mati saja. Aku mati saja.
suara itu berkata sekali lagi, no, but live for me. Jangan mati, hiduplah untukku. Detik itulah, saya adalah saya yang kau lihat hari ini. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku, yang tak ternilai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jikalau terhilang, akuilah Anda terhilang. Jikalau tersesat, akuilah bahwa Anda tersesat. Jangan lari kemana-mana. Surrender now. Berserahlah kepada Tuhan. Dan kabar baiknya adalah Yesus ini tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Ia dapat menjamah kita, sekarang juga dapat menjamah hidup Anda. Maukah Anda berseru padanya supaya hidupmu diselamatkan selama-lamanya? Pejamkan matamu, rasakan hadiratnya saat ini. Kasih-Nya mengalir di dalam kehidupanmu. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, jamah aku, selamatkan aku. Aku tahu Engkau ada di sini sekarang, di dekatku. Sekalipun mataku tidak dapat melihatnya, Engkau ada di dekatku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oh, betapa Tuhan Yesus sangat mencintai hidupmu. Saudara, ini adalah permulaan, bukan akhir segala sesuatu. Mulai hari ini, kehidupanmu akan menjadi semakin mulia dan semakin berarti. Yesus mengasihimu. Saya juga.